Sallallahu alaihi wasallam. علمنا به شيخنا سير النبي والنبي سير سورة الفاتحة إلى حضرة النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات وانهدت صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا ولا إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Dan adab yang kedua yaitu pada pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ada beberapa adab semalam. Adab yang kedua halaman 100 lah. Yaitu sunnah pada ketika hendak keluar kepada sembahyang hari raya. Ini yang normal lah. Awal tahun ini kita bisa kada normal ya lah. Jadi kepada sembahyang hari raya itu keluarnya itu sebelum keluar bahwa ia mandi. Nah, ini kita walaupun di rumah tetapi mandi juga dan berhias. Arti berhias itu berapi-rapi aja kita. Ibarat baju kada mesti harus hanyar, bersih. Dan memakai bau-bauan yang wangi. Nah, dan memakai baju termasuk berhias tadi itu ya besuroi ya kalau. Nah, jangan pina yang ambak rambut dan juga memakai selendang dan sorban bagus. Jadi pakaian orang-orang saleh itu disuruh walaupun kita kada orang saleh, karena dalam kitab Kifayatul Atqiyah itu dipadahkan tashabbahu in lam takuna mislahum in tashabbaha birrijali falahun. Hendaklah engkau menyerupai lawan orang-orang saleh karena menyerupai dengan mereka itu sangat beruntung. Nah, itu. Dan sunnah disuruh keluar sembahyang bubuhan kanak-kanak. Jadi kanak-kanak disuruh umpatan juga sembahyang. Tetapi jangan diberi memakai pakaian sutra. Artinya bajunya baju yang sewajarnya aja, jangan baju terbuat dari kain sutra. Punya laki-laki. Dan sunnah keluar sembahyang bubuhan perempuan yang sudah tua-tua. Jadi jaka ibarat arti tua-tua itu sudah jurang. Sudah yang ujur, maksud ujur sini ujur dari segi seksualitasnya itu nah. Manipos kada sebutannya ini. Nah, itu sudah bila sudah manipos tuh. Nah, ada boleh keluar. Tetapi jangan juga berperhiasan. Jangan berperhiasan. Kalau kau pina orang hipnotis, banyak pakaian segala macam, berujung jadi bala nah. Jadi jangan berperhiasan, walaupun sudah tua. Dan adab yang ketiga, ini adab yang ketiga. Ada nggak dulu lah, sebelum teruskan nah. Ini yang tua-tua aja, jangan apa yang anum nggak ada ya lah. Jadi yang anum di sini kada disambat, disuruh. Jadi kalau anak kita bibinian itu sebenarnya disuruh di rumah aja, tapi disuruh mandi juga, berhias juga, tapi di rumah. Jadi menyiapkan yang di rumah ini, nah, jadi kita boleh kan makanan ada, jadi ya kalau, jadi di rumah aja kada disuruh ke masjid. Penting. Jadi kata pilih para orang tua ya kalau ada kita ini kan kada tahu nih tuh. Padahal penting tuh yang disuruh keluar nih tuh. Bini kita kan bila hanya kawin, bini kita pina masih andu benar, kada usah juga kita aja. Nah, siapa taunya ketemu mantannya. Nah, bisa urusan. Nah, jadi kenapa
bini-bini yang anu-anu nggak boleh keluar karena waktu hari raya itu kumpulan laki-laki bini-bini, lalu dikhawatirkan terjadi fitnah. Itu bahari, itu nih bahari mana sudah kayak itu, apalagi jam ini, pikirkan hal Allah subhanahu. Nah, apalagi wah ini mun saking jahilnya kuitan adalah naknya ikam hari ini sambang Idul Fitri dengan siapa han memadai takun dengan siapa, dengan pacarnya walau kok aja nyoto bahaya jahan bungul sekeluargaan. Tak salah nang kayak itu. Jadi hati-hati benar, disuruh telepon ambili pacar kan suruh membeli aja, suruhnya pacar membeli. La ilaha illallah. Ini kalau ada perasaan rasa cemburu kita lawan bini atau lawan anak bini-bini kita dibawa yang lain muhrimnya, itu kena sakataraan masuk neraka. Itu jar Nabi itu. Jadi hati-hati. Dan amal ibadah kuitan itu kalau diterima bila kita membiarkan bini kita, membiarkan anak bini-bini kita dibawa oleh laki-laki lain yang kada muhrim. Nah itu. Dan adab, tapi ulun pandir inilah termasuk melawan arus bang sudah ya kalau. Nah jadi yang ulun pandir ini maulah orang sarik ya kalau. Dan adab yang ketiga, sunnah pada ketika bepergian itu daripada satu jalan. Jadi hendak ke masjid satu jalan dan pulangnya daripada jalan yang lain. Nah ya, jangan sama jalannya kita. Mun jalannya sebutingannya tuh bang, nah kada kawai. Itu bang ini jalani. Demikianlah hal tersebut dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan adab yang keempat, sunnah sembahyang hari raya itu keluar ke padang, melainkan jika di Makkah dan di Baitul Maqdis, maka itu tiada sunnah keluar ke padang. Padang maksud lapangan. Maksud sunnah di sini kayak inilah. Nah, ini perlu penjelasan juga nih, karena bisa salah paham. Arti padang itu lapangan. Jadi sunnah kita ke lapangan, amun kada kawa dipaksakan di masjid, sebab di masjid sasak benar. Maka jangan bahasa sasak-sasak. Ada lapangan, ke lapangan dia sudah hukumnya sunnah. Tapi kalau di masjidnya memenuhi kau menampung aja, maka ke lapangan hukumnya makruh. Nah jadi sunnah ini lawanannya bisa jadi makruh. Nah itu penjelasannya. Jadi lihati dulu, kalau masjidnya menampung masih muat, maka makruh kita ke lapangan. Tapi kalaunya di masjidnya bakajol benar, dipaksakan, maka sunnah ke padang atau ke lapangan. Nah itu. Jadi fleksibel ya kita. Dan adab yang kelima adalah waktu sembahyang hari raya itu waktunya tuh, yaitu daripada terbit matahari itu waktu isyraq hingga gelincir matahari. Arti gelincir matahari itu masuk waktu zuhur. Jadi panjang benar waktunya. Biar hendak sembahyang Idul Fitri, Idul Adha tuh mulai mencirat matahari becungul sampai kena waktu zuhur gelincir matahari. Nah, tetapi yang terabdal itu bahwa ditakhirkan hingga naik matahari segala, masuk waktu duha, jam 7-an lah, atau jam setengah 7, atau parak jam 7 kurang seperempat situ nah, segala matahari itu abdal waktunya di situ. Dan sunnah menyegerakan sembahyang hari raya besar, yaitu hari raya Idul Adha. Itu sunnah belakas. Maksud belakas ini jam setengah 7 kan langsung mulai aja sudah. Karena hendak menyembelih korban supaya waktu menyembelih itu panjang. Nah, dan sunnah ia mentakhirkan sembahyang hari raya kecil. Arti mentakhirkan tuh mengainakan dulu, ditunda-tunda dulu. Anggaplah jam 7:30 mulainya. Mulai Idul Fitri itu nah. Kenapa? Karena hendak membagikan akan fitrah dahulu daripada sembahyang itu. Karena waktu terakhir wajib, artinya waktu gentingnya kita. Bila limpat dari waktu itu sudah keluar dari waktu yang diwajibkan berzakat fitrah. Jadi baik itu amil atau panitia pembagian penerimaan zakat atau kita sendiri yang belum berzakat fitrah, maka selambat-lambatnya tadi sebelum berangkat Idul Fitri atau sebelum melaksanakan Idul Fitri. Jadi hanya membagi itu. Bila sudah pelaksanaan Idul Fitri, di masjid sudah Idul Fitri, kita belum membagi, maka hukumnya makruh. Jam 9 orang sudah sembahyangan, sudah bubar, hanya kita membagi menjelang itu makruh hukumnya. Amun pang misalnya membaginya tak malam hari raya tuh, kada membagi tak malam hukumnya haram hukumnya.
Nah, dan waktu menyembelih kurban itu, nah ini masalah Idul Adha pulanglah, yaitu daripada ketika naik matahari segala dengan sekadar sembahyang 2 rakaat Idul Adha dan sekadar membaca 2 khutbahnya. Nah, dari situ tuntung khutbah Jumat apa Jumat di khutbah hari raya Idul Adha hanya di situ disunahkan waktu menyembelih kurban. Hingga apabila batas penyembelihan kurban tuh hingga akhir hari yang ke-13 daripada bulan haji. Jadi ada 4 hari waktu penyembelihan hewan kurban, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Nah, jadi kalau 4 hari. Dan adab yang ke-6, sunnah pada ketika pergi kepada tempat sembahyang hari raya itu sambil di jalan nih mengucap takbir di jalan-jalan, takbir yang semalam lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu dah. Dan apabila sampai imam, nah ini bagi imam pulanglah. Namun kita kan sunnah di jalan, imam sama aja juga sama sunnah juga bertakbir tadi. Tapi bagi imam apabila sampai kepada tempat itu maksudnya masjid lah, maksudnya masjid, maka jangan ia duduk si imam tadi dan jangan sembahyang sunnatul masjid atau yang lainnya, maka langsung saja sunnah mengatakan ketika itu as-salatu jami'ah. Nah tapi ini perlu penjelasan. Jadi orang bahari kesunahannya itu imam ini datangnya itu berdudi. Pokoknya paharatan 5 menit atau semenit lagi acara dimulai ini tuh imam hanya datang. Jadi ketika datang tuh imam tuh kada sempat duduk langsung acara dimulai. Nanti itu yang bujurnya. Kita di sini kan imam sungsong menghadangi orang banyak dulu tuh kumpulan. Jadi berdahulu imam datang pada jamaah. Nah itu sebenarnya makruh hukumnya. Tapi kada apa-apa, ada hikmahnya. Sampai imam menjelaskan ya lo tata caranya pulang. Jadi orang berkumpulan imam menjelaskan tata caranya sama Idul Fitri dan gini pulang ya dijelaskan sidin. Atau hikmahnya pulang. Nah cuma yang sebujurannya sebenarnya imam tuh duduk aja datang. Sudah tahu kumpulan barataan, imam datang. Jadi imam tuh kada sempat duduk, langsung aja si bisa muadzin yang menyambat as-salatu jami'ah ya. Nah langsung aja tuh. Nah, langsung imam ke apa imaman aja kita. Maka lalu sembahyang imam serta orang yang hadir itu 2 rakaat. Maksud 2 rakaat itu 2 rakaat Idul Adha atau Idul Fitri lah. Dan sunnah diucapkan baik Idul Fitri maupun Idul Adha takbir pada rakaat yang pertama itu 7 kali takbir. Yang lain takbir itu daripada takbiratul ihram. Lain takbiratul ihram. Kalau dihitung dengan takbiratul ihram jadi 8. Dan lain juga daripada takbir ruku'. Amun dihitung lawan takbir hendak ruku' jadi 9. Kan kita yang hitung surah ruku' kada. Waktu ruku' itu baca takbir ruku'. Nah, itu kada terhitung itu. Nah, dan sunnah juga dibaca pada selang-selang takbir yang 7 itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali gin cukup. Ibadah dibacanya itu takbir pulang Allahu akbar, baca pulang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, sampai kepada takbir yang ke-7 yang terakhir. Nah, dan dibaca kemudian kemudian sesudah daripada takbiratul ihram itu wajjahtu wajhiya, 2 iftitah aja kita. Jadi mbah usolli sunnata Idul Fitri rakaat ini makmuman lillahi taala Allahu akbar, dalam hati aku sembahyang sunat Idul Fitri kayak itu. Nah imbah tutup Allah akbar takbir yang pertama tuh apa dibaca 2 iftitah Allah akbar kabira walhamdulillah wajjahtu wajhiya lil jannah. Nah hingga akhirnya sampai tuntung 2 iftitah. Dan sunnah ditakhirkan membaca auzubillah dan auzubillahi minasyaitonir rajim dan Fatihah dan surah imbah Fatihah. Jadi membaca auzubillah, bismillah, Fatihah sampai surah itu ditakhirkan kepada takbir imbah takbir yang ke-7 tadi. Itu maksudnya. Paham ya lah? Didudiakan. Jadi maksud sidinnya kayak ini imbah usolli sunata Idul Fitri rakaat ini lillahi taala makmuman lillahi taala Allahu akbar. Di hati aku sembahyang sunat Idul Fitri 2 rakaat jadi makmum karena Allah taala. Lalu apa yang dibaca? 2 iftitah. Betutung 2 iftitah, jangan kadusah membaca Fatihah. Itu sunnah ditakhirkan. Amun sudah pintar baca Fatihah, kada disunahkan lagi kita bertakbir 7 kali ini tuh. Nah, jadi ditakhirkan supaya membaca takbir 7 kali tadi. Jadi mbak tuntung 2 iftitah baca takbir
Allah bertakbir pulang, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah, sampai yang ke-7 kali. Ibadah yang ke-7 itu hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Fatihah, hanya lawan surah-surahnya. Nah, jelas itulah. Kemudian daripada takbir yang ke-8 dan sunnah, maksud yang ke-8 ini kan mun dihitung tadi takbiratul ihram pertama ya, kalau lalu ke-8 nah yang ke-7 tuh nih. Nah itu. Dan sunnah dibaca pada rakaat yang pertama. Kemudian daripada Fatihah, sesudah baca Fatihah tuh apa surahnya? Sunnah hukumnya surah Qaf. Panjang nih enggak hafal kada usah. Ganti sabihis, enggak hafal sabihis. Sudah kayak biasa qul ya. Acil kuliah sih tentu aja. Bagaler acil kuliah sih kuliah acil kulho. Dan pada rakaat yang kedua itu kemudian daripada membaca surah Fatihah disunahkan surah Iqtarabatis Saah. Enggak ada hafal hal ata. Pada hafal hal ata ya apalak Anas tadi sudah. Ada dan sunnah diucap takbir pada rakaat yang kedua itu 5 kali takbir, yang selain daripada takbir berdiri dan takbir ruku. Ya kan hendak bangkit ke rakaat kedua ada takbir lah, kada dihitung nih tuh. Hendak ruku pun ada takbir kada dihitung juga nih 5 kali khusus. 5 kali. Jadi berdiri dulu menuju ke rakaat kedua nih. Allah dari sujud yang kedua berdiri kada. Allahu Akbar. Sudah berdiri hanya takbir sekali lagi pulang. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, sampai 5 kali. Nah yang kelima nih tadi nih tuh baca surah Fatihah lawan surah-surahnya tadi pulang. Dan sunnah dibaca pada selang-selang takbir itu yaitu tasbih yang terdahulu itu juga di rakaat yang kedua nih. Sama kan kayak tadi juga. Dan sunnah kemudian daripada sembahyang itu membaca 2 khutbah. Nah, jadi membaca 2 khutbah itu, 2 khutbah itu hukumnya sunnah aja. Jadi mau di rumah masing-masing kena kada usah khutbahan. Siapa dikhutbahi? Ya kalau kada usah khutbahan. Diselangi antara 2 khutbah itu dengan duduk, yaitu seperti khutbah Jumat pada segala rukunnya. Nah, jadi sama kayak khutbah Jumat juga ada duduknya juga sama ya kalau. Dan sunnah disebutkan di dalam khutbah itu tentang hari dan sunnah disebutkan di dalam khutbah hari raya fitrah itu akan bicara pembicaraan fitrah, zakat fitrah nih. Nah, tentang urusan zakat fitrah di dalam isi khutbah hari raya Idul Fitri. Dan di dalam khutbah hari raya haji bang yaitu tentang hari raya besar, hari raya haji. Nah, yaitu akan bicara masalah kurban. Masalah berkurban, fadilatnya kah? Apanya kah? Nah, yang keutamaannya kah? Dan sunnah dimulai akan khutbah yang pertama itu dengan 9 takbir. Ini bagi khatib lah. Dan pada khutbah yang kedua itu dengan 7 takbir. Berturut-turut. Dan barang siapa luput, nah ini bagi kita nah, bagi seberat manusia nih. Ya, apalagi zaman yang ini nah. Penting digarisbawahi nah. Dan barang siapa luput, arti luput tuh kada sampat manggawi akan dia sembahyang Idul Fitri atau Idul Adha lah oleh akan sembahyang hari raya baik fitri atau adha, maka sunat dikodoknya. Sembahyang Idul Fitri kada sampat keasikan ini misalnya banyak orang bilang kada sampat lagi, nah simpul ini bersama itu guring kauyuhan sekalinya bangun sampai juhur, udah orang juhur habis waktu Idul Fitri Idul Adha tuh waktunya, waktu kesunahannya tuh habis nyinggat sampai juhur aja, tetapi sunah mengkodok. Maka niatnya kayak apa? Aku sembahyang Idul Fitri mengqadha karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tata caranya sama kayak normal juga, tapi menggawinya nah bisa jam 1, jam 2. Nah. Dan adab yang ke-7 sunnah pada hari besar, hari raya Idul Adha, yaitu menyembelih kurban. Ini hukumnya sunnah. Jadi jangan kita bisa anggapan bahwa berkurban itu cukup sekali. Kada. Bila kita mampu biar tiap tahun. Mungkin tersugih bener biar tiap bulan. Nyembelih sapi. Amun bisi duit yang 700 triliun tuh hari-hari nyembelih sapi kenapa? Kada mahadang yang jadi salah benar kita beranggapan aku sudah aja setahun malam aja. Duit seorang 200 triliun kada istilah sudah nih. Bahkan kalau menurut Imam Malik kalau nya mampu sugih tiap tahun tuh hukumnya wajib. Jadi hati-hati.
Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dhaha, tuh haknya batasdid, dhaha fi'il madi. Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikibasin wa dhabiha atau wa dhabaha biyadihi wa qala bismillah wallahu akbar hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Artinya menyembelih korban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kambing biri-biri. Dan menyembelih ya Rasulullah akan kambing itu dengan tangannya sendiri. Jadi mun kawa kita basic kurban tuh kita seorang menyembelih mengkawa, tapi menjaga mengitir-gitir kada usah, suruh orangnya ahlinya aja ya kalau jaga tak salah-salah. Sebab sapi ini pian gancang, salah-salah tanduknya gina. Takutnya bun penyembelihan tuh pernah karena tanduk tuh. Dan berkata iya Nabi pada ketika ia menyembelih itu dengan katanya Bismillah wallahu akbar. Nah inilah ujian Nabi, ini artinya lah inilah korban daripadaku dan daripada umatku dan daripada seseorang yang tidak menyembelih korban daripada umatku. Nah itu ucapan Nabi. Mungkin apa menyembelih, inilah maksudnya sapi tersembelih ya Allah, inilah korban ulun dan korban bini ulun. Bininya 3, bini ulun 3, naran si anu anak ulun berapa, jadi 7 kan ke sapi itu 7 lah kak. Nah sampai tina kayak itu maksudnya sekong sapi seorang menyembelih sekeluargaan. Nah atau kain aja nah sampai bini 3 sadeknya bini tetuha ya kalau bujung bini piring percah piring terbang beli ke rumah. Nah kain aja nah inilah kurban ulun dan kurban bini ulun dan anak ulun yang 5 ikong si anu betujuh kada. Nah itu maksudnya. Amun kambing bang, kambing seikong ya lah untuk seorang aja itu untuk seikong ya. Ada kalau kambing ayam barang sembelih, nah inilah ayam kurban ulun sembelih. Nah, itik kah sama aja juga asal ada aja disembelih. Ada apa-apa untuk sementara boleh aja. Dan apabila masuk pada bulan haji, masuk bulan haji lah, maksudnya tanggal 1 Zulhijjah sudah masuk narenya, atau tanggal 2, tanggal 3, maka sunnah bagi orang yang hendak menyembelih kurban, yang berkurban nih, bahwa jangan ia mencukur rambutnya, sunnah, mun haram gak ada juga mencukur, cuma sunnah. Dan jangan mengarat kukunya, melainkan kemudian setelah selesai daripada menyembelih kurbannya itu. Nah, jadi urusan tatak rambut kayaknya dulu hari raya kedua aja gin. Ya tatak sudah seorang menyembelih hanyar. Nah, tapi mun di tatak rambut Jepang kada apa nyaman makruh nah. Nah, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a hilala dzilhijjati wa arada yudhiya fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'a." Artinya barang siapa melihat bulan Dzulhijjah padahal ia berkehendak menyembelih kurban, maka jangan ia menyukur daripada rambutnya. Itu seluruh rambut telah, seluruh atas bawah rambut tuh, atas bawah, dan jangan mengarat daripada kukunya, yakni makruh yang demikian itu, melainkan kemudian itu sesudah daripada menyembelih kurbannya itu. Jadi orang hendak kurban kayak itu untuk tata caranya. Lawas sekitar 2 bulan lagi ya lah, 2 bulan 3 bulanan lagi itu. Paslon fi salati tarawih. Nah, sampai ke tarawih pulang kita. Jadi ini ulun sebelum masuk ke sini ulun mengisahkan dulu lah kepada seluruh masyarakat yang mendengar pengajian kita. Jadi yang mendengar pengajian kita yang ulun menjelaskan tentang tarawih itu jangan salah paham. Jangan sampai ada menganggap pengajian kita atau ulun yang berucap tentang tarawih itu menganggap bahwa ulun memperuncing perbedaan. Kadalah. Arti memperuncing itu malandapi aja kita. Jadi jangan sampai imbah mendengar penjelasan ulun tentang tarawih tang bahwalan bubuhan pian di masjid. Nah itu salah tuh. Jadi kada saking bahwal kadang itu. Jadi kita tetap bertoleransi ya kalau jangan sampai gara-gara imbah mendengar lalu bakal karasan, bakal jangan warat gulu. Nah tas salahan itu. Maka bila pian bahwalan ulun tempat jadi salah akhirnya. Gara-gara ulun menyampaikan kayak itu ya kalau. Nah jadi kita masing-masing bertoleransi. Ada yang hendak 20 silahkan, hendak 8 silahkan, hendak ada tarawih silahkan juga. Kenapa? Karena itu sunnah. Pahamlah.
Jadi kada perlu diperdebatkan. Nah, cuma kenapa ulun menyampaikan, karena memang itu pertanyaan pertama ada yang bertakun. Kedua, hak publik untuk mengetahui. Jadi kita disuruh menuntut ilmu karena al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uh. Jadi kita hendak beramal, termasuk beramal tarawih, ilmunya berdahulu. Jangan mahayabang. Jadi mempelajarakan tentang ilmu tarawih itu disuruh supaya kita mengerja amal-amal ini bujur-bujur paham tentang ilmunya, itu aja. Jadi yang mendengar penjelasan ulun mungkin bisa jadi kontroversial ya lah, bisa jadi ada yang pro ada yang kontra. Bagi yang pro ada masalah, tapi yang bagi yang kontra janganlah bersangka jahat ya lah, jangan menganggap kita memperuncing. Kada apa itu peruncing itu bambu runcing zaman Belanda bahari. Jadi apalagi bubuhan yang mendengar bubuhan yang memang ke-78 sudah ya lah. Nah, kami kada bermaksud memperuncing permasalahan. Jadi pian-pian harus paham mana sifatnya provokasi, mana sifatnya edukasi. Jadi kami semata-mata mengedukasi aja. Nah itu kada ada istilah provokasi di sinilah. Nah sama nang kayak ini nah. Paslun fi salatit tarawih. Jadi kalau perbedaan pendapat dari zaman ke zaman itu biasa aja. Jadi kada perlu takajud bubuhan yang 8 mendengar penjelasan yang kayak ini kada perlu takajud. Bubuhan yang 20 juga mendengar penjelasan yang 8 kada perlu takajud. Karena sepanjang sejarah literatur keislaman itu selalu diwarnai dengan khilafiyah setiap masa. Tetapi di antara khilafiyah itu kena ada yang sawadul azam, yang terbanyak, yang mayoritas, ada yang minoritas. Dan patut diakui yang mayoritas itu memang 20. Itu memang fakta sejarah. Tapi perlu diingat nih nah bubuhan kami nah. Kami bubuhan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengamalkan 20 kada pernah menyalahkan yang 8. Lah cari jawab yang di video pengajian dulu nih, adakah menyalahkan yang 8? Rasanya kada ada. Nah, jadi kena yang 8 misalnya yang hendak yang 8 dari kalangan manapun, baik di kalangan NU sendiri, dari kalangan kaum tua sendiri merasanya nyaman 8 ya lah, silahkan ya. Tapi mbah mendengar penjelasan ulun yang 20 ini kena jangan merangut. Bila hendak ulah jawabin siaran juga yang 8 apa dalilnya silahkan. Jadi kita rame ya lah. Nah, jadi silahkan masing-masing yang 20 ulun buka kitabnya, yang 8 buka kitabnya, masing-masing rame. Itulah dunia Islam, jadi saling mudzakarah. Kada ada istilah memperuncing apalagi memperpecah ukhuwah Islamiyah. Oh, jauh benar. Kada itu yang kita maksud. Jadi maksud kita edukasi bukan provokasi lah. Nah. Paslun fi salatit tarawih. Nah. Ini suatu pasal pada menyatakan sembahyang tarawih. Bermula sembahyang tarawih itu yaitu sunnah muakkadah. Sunat yang sangat ditekankan, disuruh benar jadi taatnya hampir-hampir separuh wajib kalau muakkadah itu. Dan yaitu jumlahnya 20 rakaat. Han kata kalau menyebut 8 tulisannya 20 rakaat dah. Ya kalau jadi maaf aja yang 8 lah. Bukan berarti mbak belum menyebut 20 ini mau tuh menghinakan 8 dia menyalahkan, jangan menyalahkan ini. Masing-masing aja kita. Kada kawalun hapus untuk 8 kada kawa. Yaitu 20 rakaat. Garis bawah itu. Ya kalau dan memberi salam daripada tiap-tiap 2 rakaat. 2 rakaat memberi salam, maka tiada sah disembahyangkan tiap-tiap 4 rakaat dengan 1 salam. Han. Jangan tersinggung yang 4 rakaat sekali salam lah. Yang tersinggung biasa aja, perbedaan nih. Biasa aja. Kalau saya bertumbuh-tumbur, kalau dipadahkan maka dosa aja mendang kami salah aja kada. Kami memadahkan mazhab kami sendiri. Jadi kalau yang 4 rakaat sekali salam ujar mazhab kita Imam Syafi'i kada sah. Kita mah dari ini aja. Maka bagi kita orang-orang mazhab Syafi'i hati-hati, jangan mahayabang ya kalau. Ulangi nah. Yaitu 20 rakaat.
dan memberi salam daripada tiap-tiap 2 rakaat, maka tiada sah disembahyangkan tiap-tiap 4 rakaat dengan 1 salam. Siapa yang bepandirnya? Musannifnya atau lainnya. Nah, maka dalam kitab I'anatul Talibin sudah dipadahkan mazhab kita Imam Syafi'i. Di sini dikisahkan seluruh sembahyang sunnah yang banyak rakaatnya boleh dua sekali salam, 2 rakaat sekali salam boleh, atau boleh digabung berataan hanya sekali salam kayak tarawih, kayak witir. Witir itu kan 11 rakaat. 2 2 2 2 3 boleh, 2 2 2 2 1 boleh, atau ke-11-nya hanya sekali salam boleh. Duha gitu juga 2 2 2 2 4 4 4 boleh kalau duha, atau langsung ke-8-nya hanya sekali salam boleh. Tapi kecuali tarawih, kan tarawih ini sembahyang yang unik, hanya ada di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan unik. Nah, jadi kadakawa tarawih ini khusus 2 2 2 2. Kenapa? Ada dalilnya. Dan waktunya itu waktu tarawih nih, kemudian daripada sembahyang isya, sesudah sembahyang isya sudah dimulai dah tasar aja hingga terbit fajar shadiq, maksudnya sampai masuk waktu subuh. Nah, jadi tasara hendak menggawi imbah isya silahkan, hendak menggawi imbah juhur aja, imbah jam 12 maksudnya boleh juga, atau sekitar jam 3-an imbah tuh tuntung bersahur lagi boleh juga. Nah, kayak itu pada tiap-tiap malam daripada bulan sepanjang bulan Ramadan. Dan yang terabdal dikerjakan sembahyang tarawih itu dengan berjamaah, terabdal. Sunnah lagi berjamaah. Jadi sembahyang tarawih sunnah muakkadah, berjamaahnya pun sunnah muakkadah. Jadi itu ada dua permasalahan di situ. Cuma kita zaman sekarang ini karena kadakawa musim corona masing-masing aja, jadi kita menggawe tarawihnya aja, berjamaahnya kadakawa yang di masjid, kecuali di rumah ya lah masing-masing dengan bini dan anak misalnya. Nah, jelas saya itulah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, waqad kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha lailataini aw thalasan lil jamaati thumma lam yakhruj wa qala an-nabi akhafu an tujaba alaikum wa jama'a Umar radhiyallahu anhu an-nasa 'alaiha wa hassa 'alal jamaah. Nah, ini sejarah tarawih, ini mengisahkan sejarah ringkas kenapa ada terjadi 20. Artinya, dan keluar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke masjid pada mengerjakan sembahyang tarawih itu karena berjamaah 2 malam atau 3 malam. Jadi Nabi ini kisahnya lah sedikit mengisahkan lah. Ini kan di sini ringkas benar nih. Yang kisah panjang tuh. Jadi 2 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah disyariatkan Ramadan. Maka tarawih itu sepaket dengan bulan puasa, sepaket disyariatkan juga. Nah, lalu malam pertama Nabi keluar berjamaah di Masjid Nabawi itu. Umpatan orang melihat Nabi keluar sembahyang imbah isya nih, 4 jam merumbung sembahyang lo Nabi. Nah, ini sejarah hadis nih, buat sembahyangan juga yang disebut sembahyang tarawih nih. Cuma kadada bacaannya berapa rakaat Nabi sembahyang tarawih itu, kadada bacaan di dalam hadis Nabi itu. Jadi berapa rakaat Nabi itu tarawih itu kadada redaksi tulisan. Karena itulah ada khilafiyah di situ. Itu malam pertama. Imbah nintu pas malam kedua Nabi sembahyang pulang, manusia ini banyak lagi, bukan sahabat. Tahu tuh Nabi sembahyang tarawih aja. Nah, banyak lagi orangnya, makin banyak, makin berami aja kita. Nah, inilah kenapa makin banyak itu malah menimbulkan sebuah kesunahan, sunat berjamaah di situ. Jadi sembahyang tarawih ini beda dengan tahajud, beda dengan witir, tahajud itu sunat menyawarangan di rumah. Tapi kalau tarawih ini sunat berorang banyak. Kenapa? Itulah yang terjadi waktu Nabi menggawi nangka itu. Nah, pas malam ketiga hibak Masjid Nabawi itu.
Ya Nabi melihat kayak ini, nah membahayakan ya Nabi nah. Aku khawatir rukupina di sini pedakan. Kalau rukupina diwajibkan oleh Allah Taala. Nah, maka Nabi karena masih urangnya kebanyakan, Nabi balakas malam ketiga itu Nabi balakas. Riwayat Jabir, sahabat Nabi balakas. Karena Nabi balakas, Nabi menggawi 8 rakaat aja. Bulik Nabi langsung ke rumah malam yang ketiga tuh. Nah, jadi yang malam ketiga itu ketahuan jumlah rakaatnya 8, Nabi balakas, balik ke rumah. Lalu Nabi menyambung menambahi sampai bilangan yang menurut Sayyidina Umar 20 rakaat. Nah, kenapa Sayyidina Umar tahu 20 rakaat? Karena malam pertama dan malam kedua mereka berjamaah itu jumlahnya. Tapi kada disebut dalam redaksi. Pahamlah? Tapi dikerjakan dalam hal kelakuan para sahabat. Nah jadi mungkin yang 8 itu ada 2 pendalilan hadis, mereka langsung ke hadis. Pertama hadis riwayat Jabir ini. Yang 8 di malam ketiga Nabi menggawi. Padahal hadis ini sudah dijelaskan ada syarahnya bahwa itu Nabi hendak belakas karena takutan ini lokbina diwajibkan oleh Allah Taala. Dan ada syarah di situ, ada penjelasan di kitab-kitab kita ada bacaannya penjelasan itu. Nah dijelaskan bahwa Nabi yang mempercepat itu supaya jangan sampai jadi diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Lalu Nabi belakas. Nah imbas sampai ke rumah Nabi tambahi sesuai nangkaya malam pertama dan malam kedua. Malam keempat hibak juga hadang Nabi kada keluar lagi. Malam kelima kayak itu juga kada keluar lagi Nabi. Tapi orang hadang. Nah pas isuknya subuh pas harta orang ada Nabi berucap ya Nabi, aku kada lagi jadi imam berjamaah malam tarawih ninto yang Mbak Isa ninto tuh satu aja sebabnya aku takutan kalau kubina diwajibkan Allah Taala kena berujung kita ngalih, maka banyak bener jarakatnya. Tarawih itu maknanya jamak. Arti jamak ninto tuh nya kan dua rakaat istirahat Nabi itu karena panjang. Jadi kan 2 rakaat 4 lah istirahat. 2 rakaat istirahat. Nah, arti tarawih itu secara kata istirahat yang banyak. Berarti 2 rakaat istirahat 1 tarawih. Tarawih 1. 2 rakaat minimal tarawih. Kan arti tarawih itu jamak, artinya minimal jamak 3. Minimalnya. Kalaunya 2 rakaat istirahat 1. 2 rakaat istirahat 2. Berapa totalnya? 8 kada? 2 ajanya kada memenuhi syarat kata tarawih sudah. Paham lah. Dari segi kata aja kada sesuai. Nah, 2 rakaat 4 rakaat istirahat pulang. Nah, itu minimal dari segi kata tarawih itu. Nah itu kisahnya. Lalu ya Nabi, ayo stop jadi kita. Kadut saya lagi malam digawi masing-masing aja sudah. Karena aku khawatir rukubina ini karena mun sudah Allah Taala mengeluarkan iska wajib, ngalih kita berindah aja Nabi. Lalu kada dilaksanakan lagi tarawih, paling masing-masing di rumah aja lagi. Yang tarawih di bulan Ramadan tuh kada dilaksanakan lagi, jadi stop. Jadi makanya tarawih ini unik benar. Pernah disyariatkan dan pernah stop. Seberapa lama stopnya? 15 tahun. Di zaman Nabi beberapa tahun, Nabi wafat, zaman Sayyidina Abu Bakar beberapa tahun, zaman Sayyidina Umar dilaksanakan pulang. Nah, datang di mana 20 rakaat? Datang di mana jumlah bilangan 20 rakaat? Ingatkan udah menyambat ini bukan berarti merasa benar, kada, cuma mengisahkan tulisan di kitab itu aja tuh. Datang di mana jumlah 20 rakaat? Bukan kehendak Sayyidina Umar, kada, itu ijma'us sahabah, kesepakatan para sahabat. Cuma Sayyidina Umar nih memprakarsai, mempelopori supaya kita mengadakan tarawih pulang berjamaah. Kenapa? Sebab kita ini kan yang pernah dahulu 4 berjamaah lawan Nabi malam pertama, malam kedua kan tahu jumlah rakaatnya nih, masing-masing menggawi. Bila bulan Ramadan masing-masing menggawi.
di masjid juga, cuma di muncul situ ada, muncul situ cakanya Nabi jadi nomor cakap kita kumpulkan hanya rami pulang. Nah jadi mempelopori bakumpul kembali itu Sayyidina Umar di zaman Sidin, karena Sidin waktu itu khalifah Rasyidin. Sedangkan berapa jumlah rakaatnya bubuhan sahabat sudah tahu karena sudah menggawi, karena pernah umpat berjamaah lawan Nabi malam pertama malam kedua yang secara utuh jumlahnya. Lalu mereka memilih 20 rakaat, memang itu yang mereka gawi. Dan ijma'us sahabah, kesepakatan sahabat. Kalau orang bubuhan belajar usul fikih, paham atau ijma'us sahabat itu kada digugat, itu kekuatan hukum yang luar biasa. Paham lah biane. Lalu lawan logikanya, kenapa mereka memilih 20 rakaat? Datang di mana? Mereka murid Nabi, melihat lawan Nabi, pernah berjamaah lawan Nabi malam pertama, malam kedua. Di situ datang 20. Nah kayak pian nih nah. Bakumpul lawan ulun rancak, batamu rancak, tentu tahu ya, kalau tentu lebih tahu daripada orang-orang sesudahnya. Dan bukan hanya saikum yang menyepakati itu, seluruh sahabat sepakat, termasuk sahabat Sayyidina Jabir yang meriwayatkan hadis yang 8 itu. Yang 8 rakaat yang malam ketiga nih toh. Seandainya yang 20 yang disepakati sahabat itu salah, tentu Sayyidina Jabir kada berdiam Sidin. Tentu Sidin mau protes. Kenapa Sidin Jabir kada mau protes? Padahal Sidin waktu itu masih hidup. Bukannya kada wani, Sidin orang ahli perang. Umpat lawan perang lawan Nabi waktu zaman Nabi hidup. Kada mau protes Sidin, kenapa? Karena memang itulah yang sebujurannya. Nah, imbah itu pulang bubuhan para sahabat dengan kesepakatan para sahabat, katakanlah yang 20 itu bukan saran dari Sayyidina Umar, kada Sidin mempelopori aja, itu ijma'us sahabah, kesepakatan para sahabat yang banyak orangnya ribuan itu nah. Yang pernah sasak masjid yang mengompati jamaah lawan Nabi. Nah, paham ya lah, ini sekilas di kisahnya. Nah, Sidin berkisah sekilas tadi. Nah. Artinya dan keluar Rasulullah ke masjid pada mengerjakan sembahyang tarawih itu karena berjamaah 2 malam atau 3 malam. Kemudian maka itiada keluar lagi, maka ditanya oleh sahabat akan dia dan jawabnya adalah aku takut bahwa diwajibkan atas kamu. Nah, maka Nabi itu pengalasannya kok. Maka dan menghimpunkan mengumpulkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akan manusia atas berbuat sembahyang tarawih itu dan menyuruh ia atas mengerjakan akan dia dengan berjamaah. Mulai terjadi di zaman Sayyidina Umar. Wallahu a'lam. Di situ dulu. Salah kita sambung lah. Jadi ulangi lagi lah, ini edukasi bukan provokasi lah. Jadi kita masing-masing aja yang hendak 20 silahkan, hendak yang 8 silahkan, hendak ada tarawih juga silahkan. Nah cuma kita dihimbau beramal tuh ada ilmunya dulu ya. Kalau nomor 1, ulun nak batakun. Kebetulan ulun ini sedang bagawi di luar negeri. Ulun ini menyalurkan zakatnya ke masyarakat daerah ulun bagawi ini kah? Atau berzakat ke masyarakat di Palangka kah? Oh, orang Palangka leh. Berdiam di luar negara. Dan jika masyarakat di sini berzakatnya memakai duit, ulun ini berzakat pakai duit kah atau boleh jaga baras di sini jika memakai duit karena orangnya sugih dan mampu berataan. Kayak pas solusinya mun kondisi ulun kayak ini sebenarnya berzakat pakai duit boleh-boleh aja asal tahu ilmunya ya lah. Kita kadada boleh aja zakat pakai duit. Nah, zakat maksudnya ini zakat fitrah kah, zakat harta kah, kada tahu lagi lah. Nah, anggap zakat fitrah gitu aja. Ya lah. Nah, zakat fitrah. Nah, caranya kalau di kampung pian berdiam di luar negara dari situ sugih-sugih orangnya di luar negeri itu nah, maka kada berhaknya dapat. Maka di kampung pian banyak yang miskin. Maka pian berzakat ke kampung pian aja. Di mana kampung pian? Di Palangka. Di Palangka di mana? Maka caranya kayak ini. Pian bakirim
menelepon keluarga pian yang di Palangka. Nang ini nah. Anggap keluarga pian di Palangka itu dang sanak pian. Naranya misalnya Adol, ading pian. Dol je pian. Nah, bayarakanlah zakat fitrahku tukarakan baras julung lawan acil anu. Acil kita juga, acil pian juga. Karena acil pian yang di Palangka itu sakit orangnya. Nah, jadi pilih dulu keluarga pian, Mama Rina kah yang pian sakit. Kayaknya hubungi dengan sanak pian atau keluarga pian. Nah, duitnya ditransfer lawan dah sanak pian si Adol dan nih Dol. Nah, duit kena aku transfer sudah. Nah, ini turakan baras. Karena baras itu julung lawan acil anu atau acil anu sabungkus yang sabungkus. Nah, kayak itu caranya. Maka sah sudah hukumnya nang kayak itu. Asal pian waktu mentransfer itu sudah pian berniat hendak membayar zakat fitrah, itu selesai sudah caranya kayak itu. Waktu pian mentransfer, pian sudah berniat ini transfer sagan aku membayar zakat fitrah, sah sudah nang kayak itu. Karena yang membayarakannya tadi si Adul dan anak pian yang di kampung tadi. Dan di kemana menyalurkannya? Kepada ingatakan mana keluarga pian sakit-sakit, pihak keluarga lu diutamakan. Paham itulah. Itu caranya mudah aja kadang kali. Amunnya dapat harta pakai duit juga sama aja, ditransfer duitnya julung lawan si Adol tadi. Nah, jadi mudah jadi itu berniatnya apabila aja waktu film transfer itu berniat di zakat hartaku Tuhan naina saya ini untas sebenarnya ading ulun narnya si Adol nya mengirim lawan si anu. Nah, itu aja sudah gampang aja untuk mudah aja anu aja tuh kadang alih itu. Yang kedua, 4 batakun guru, apakah berdosa apabila di hati kita ada sangka buruk dengan orang padahal sikap kita baik aja dengan orang itu, cuma kadang tersirat perasaan buruk. Dan bagaimana agar kita sangka baik dengan orang padahal kita tahu orang itu jahat? Jadi nangka inilah basangka jahat itu termasuk maksiat hati, maka hukumnya haram kepada siapapun sangka. Nah, tapi kita disuruh bersangka baik. Bersangka baik itu gawian ibadah hati yang bagus, berpahala. Jadi ujar guru Bahari kada salahnya bersangka baik, karena kada ada hisapnya, kada dituntut. Seandainya kita bersangka baik ternyata orang itu jahat, kita kada disalahkan juga oleh Tuhan, kada disalahkan tuh. Nah, maka caranya mudah aja caranya supaya ini terapinya tuh lah. Jadi tadi pian bertanya apa hukumnya bersangka jahat? Hukumnya kada boleh, haram, berdosa, maksiat hati. Apa hukumnya bersangka baik? Berpahala walaupun terhadap orang jahat. Nah, maka terapinya kayak apa? Ulun singkat saja tuh lah. Jadi setiap kita melihat orang yang berbuat kada bagus, kita melihat dan tahu, maka di hati ini ada dua kewajiban. Pertama, kita wajib bersyukur lawan Tuhan kada dijadikan kayak itu. Satu. Yang kedua, kita doakan mudahannya dapat hidayah. Itu di hati aja. Nah, kayak itu caranya. Maka insya Allah kalau mengamalkan kayak itu, kita terlepas dari sangka buruk dan cenderungnya kita bersangka baik. Karena bila doa kita tuh kabul, siapa tuh pian wali, pian berdua di hati kabul, lalu orang itu lalu dapat hidayah. Kan bisa juga pian termasuk golongan wali yang keempat. Pian kada tahu pian wali, orang kada tahu pian wali. Pian berdoa, mudahan jepin inya tuh dapat hidayah. Sekalinya dasar bujur asli dapat hidayah. Tapi bini pula siti hidayah. Nah, jadi terapinya caranya bila pengen mengamalkan yang dua itu, kewajiban hati dan kesunahan hati, wajib bersyukur benar aku dijadikan Allah nang ini kadang kayaknya. Tapi itu jangan diucapkan di depannya, sarik orang. Pian aja tahun itu kedua, ya Allah, nah mudah-mudahannya bari hidayahnya dan kasihannya. Nah, itu pun dalam hati juga. Bila pengen mengamalkan itu terus menerus pada melihat sesuatu yang kada bagus di diri orang siapapun itu, maka pian insya Allah diberi anugerah oleh Allah Ta'ala sangka baik terus lawan siapapun. Paham itulah. Panjang permasalahan ini, ada kitabnya khusus. Kalau kita membahas terlalu panjang itu waktunya harus sampai. Yang kedua, yang ketiga, ulun hendak batakun apa saja taklid yang boleh dan taklid yang kada boleh, dan bagaimana cara bataklid yang benar. Terima kasih atas jawabannya. Minta halal, minta ridha. Jakarta, Soekarno Hatta. Masalah ini pertanyaan pian sebenarnya sangat panjang pembahasannya. Lah, pertama sangat panjang, kedua ulun rasa pian kada berhajat jualan jawaban ini. Kada lain cakanya rukun wudu yang bertakun ulun jelaskan.
Kenapa nyata pakai hari-hari? Nah, pian mana tahu jawabannya ini kan 4 pengajian pelajaran kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu ada babnya di situ. Jadi lebih detail, ada kitabnya, ada pelajarannya. Karena insya Allah ada jadwalnya Mbah. Tuntung kita musim corona ini ya kalau insya Allah ya kalau di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang sebelum musim corona itu pelajarannya di markas kita ini malam Senin Mbah Isa. Kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Di situ ada permasalahan ini dibahas dengan secara detail dan terperinci. Nah, itulah. Jadi boleh mumpi hendak belakas ini ya ayo 3 mata kena nggih. Yang keempat, jadi mohon maaf lah kadang-kadang menjelaskan inilah karena tuh detail benar panjang permasalahannya. Inilah. Dan yang kada darurat juga ya kalau ini ada perlu juga. Yang keempat, 4 betakun. Selama ada himbauan dari pemerintah yang menyuruh sembahyang di rumah, ulun mengumpati himbauan itu dari awal sampai sekarang. Ulun kada ke masjid sama sekali. Yang ulun takunakan kada maulah hati atau iman ulun ini cedera lah. Nah, kayak ini. Malah sebaliknya sebenarnya lah. Jadi kita kayak ini melihat iman tuh ada rukunnya. Kita lihat ya rukun iman tuh rusak ada di hati kita rukun iman tuh. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, percaya kepada rasulnya, percaya kepada apalagi kitab-kitabnya, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Rusak ada. Bila rusak salah satu yang 6 tuh hanya disebut rusak iman. Kita teliti ya masing-masing tuh di hati kita. Kalau 6 tuh masih utuh, masih bujur aja, maka kada apa-apa. Jelas saya itulah. Jadi kada ada hubungannya lawan ini. Sedangkan pian mengumpati pemerintah itu ketaatan sebenarnya, malah bagian dari beriman sebenarnya. Taat lawan Allah. Nah itu. Boleh kita kada maasi lawan pemerintah kalau pemerintah menyuruh kita bermaksiat lawan Allah. Mun menyuruh kada ke masjid karena alasannya tadi supaya kita menjaga kesehatan kita yang hukumnya fardu ain. Lah fardu ain, sedangkan ke masjidnya tuh masih fardu kifayah. Bahkan terlepas dari fardu kifayah kalau sudah ada yang menggawi mewakili, makanya itu kada apa-apa, kada merusak keimanan. Karena di masjid tuh kan ke masjid berjamaahnya hukumnya fardu kifayah. Menjaga kesehatan dan keselamatan kita itu esensi Islam sebenarnya. Itulah hakikat Islam kesejahteraan. Wajib pun fardu ain kada kau diwakilkan. Kalau yang berjamaah di masjidnya kau diwakilkan oleh imam dan muadzin, berduaan aja sudah sah sudah dan lepas sudah dari kewajiban fardu kifayah tadi. Jelas saya itulah. Nah, cakanya masyarakat pemerintahan menyuruh nyawa jangan sembahyang zuhur, nyawa jangan sembahyang maghrib di rumah, udah sembahyang maghrib di rumah, itu kita wajib angkat senjata juga. Siapa aja beritanya kita lawan. Ini kada danang kayak itu. Bahkan kalau kita melihat tujuannya bagus ya lah. Nah, yang kelima, rasanya hati ulun kada menerima kebijakan-kebijakan pemerintah karena menurut ulun banyak kebijakan yang merugikan masyarakat. Yang ulun takunkan amun itu salah kayak apa mengatur hati sakiranya kada buruk sangka lawan pemerintah. Mak jawaban pian ini luar biasa juga ya. Jadi kayak ini kita hati-hatilah zaman sekarang nih, karena sejarah mungkin saja berulang, ujar News Boys. Ya kalau sejarah mungkin berulang, ada lagunya lah, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi Sayyidina Ali itu minantu Nabi, pintunya ilmu, pemuda pertama kali masuk Islam, termasuk 10 sahabat dijamin masuk surga. Betul pulang termasuk Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat utama. Dikafirkan oleh orang yang kada percaya lawan sidin sebagai posisi pemerintah. Sidin waktu itu menjabat sebagai pemerintah, dikafirkan oleh orang yang kada percaya lawan sidin, legalitas sidin sebagai pemerintah. Nah itu sejarah mungkin saja berulang. Jadi kita hati-hati. Karena ulun lihat akhir-akhir ini sudah ada hembusan-hembusan yang mengarah kepada supaya masyarakat ini kada percaya lagi lawan pemerintah.
Maka kalau sudah masyarakat ini kada percaya lagi dengan pemerintah, itu berbahaya kan? Bisa terjadi kerusuhan karena sudah kadang menganggap pemerintah kada bagus lagi. Jadi kita hati-hati, apalagi di medsos ini kan bebas benar. Banyak berita-berita hoak. Jadi kalau ulun melihat 90% berita yang di medsos itu banyak ada bujurnya. Maka Al-Quran sudah mulai bahari memadahkan bila datang berita yang kita kada tahu kebenarannya, jangan langsung disebarkan, jangan langsung ditaguk. Fatabayyanu, maka konfirmasi dulu ke orangnya, bujur kada. Karena banyak yang kada bujurnya. Nah, jadi hati-hati. Boleh kita menilai seseorang dalam hal ini pemerintah, anggaplah presiden misalnya, atau anggaplah gubernur, atau anggaplah bupati misalnya, atau siapakah pemerintah di sini. Boleh kita menilainya jahat atau mempunisnya jahat kalau kita di dalam kitab Ihya Ulumuddin kalau ada salah. Boleh kita mempunisnya jahat kalau kita guring sakalambo, makan hari-hari berduduk batatai, mandi baimbai, nah hanyar betul pulang bergaul serumah, hanyar boleh kita menilai orang tadi, ini penilaiannya. Kalau kita bertamu hanya kada pernah, berpandir hanya kada pernah, makan mie kada pernah, langsung menilai, oh jangan. Paham ya lo nih? Apalagi ujar Nabi, ujar guru-guru kita, ujar di kitab banyak tulisan, man qalla ilmuhu katura itiraduhu. Barang siapa sedikit ilmunya, banyak juga menyalahkan orang. Jadi maka caranya supaya kita jangan berurusan kalau pemerintah, maka kita banyak-banyaklah kita minta informasi tentang kebijakan pemerintah, apa garang maksudnya, kayak apa garangnya. Kadang kebijakannya bujur, penerapannya yang lika-likunya salah, bisa juga. Bisa nang itu ya kalau. Padahal tulisan peraturannya bujur aja nang kayak ini. Cara menjalankannya yang di bawah ini bisa salah, bisa juga. Itu kita kan ada tahu. Itulah masyarakat, itulah manusia. Mahalul khata wan nisyan, tempat salah dan dosa. Nah, jadi kita harap banyak maklum, apalagi di zaman nang kayak ini, zaman pandemi ini. Pertama, inilah zaman pandemi ini, nah hati kita tuh, ini ujar guru bahari lah, jangan sampai melepas dari sangka baik lawan seluruh makhluk Allah Ta'ala, hatta orang kafir sekalipun. Sampai mari gaul nah rasa iwa karing. Hatta tuh walaupun orang kafir sekalipun, jangan sampai kita bersangka jahat. Wajib kita bersangka baik dulu, sebab kada salahnya bersangka baik. Apalagi orang itu pemerintah kita yang mengatur kehidupan kita di dunia ini, dan orangnya orang Islam, kenapa kita bersangka jahat? Bersangka baik lah, kada salah juga. Itu pertama. Jadi bersangka baik itu diusahakan di hati ada terus, sebab bila kita sudah bersangka baik, hati tenang, kita juga. Bila kita bersangka buruk, kita juga yang sakitnya. Yang kedua, jagalah kesehatan. Zaman kayak ini ya, kalau sudah tahu ini, jadi pemerintah jangan tapi keluar kecuali penting. Arti penting itu berusaha kak, ayo keluar, pakai masker ya kalau. Nah, bila perlu yang langsung kayak ninja, mata aja sedikit keluar nah. Ada apa Bila boleh ke rumah, basuh tangan dulu. Hanya yang mencium anak ya kalau. Nah, bejajapai di rumah segala macam, basuh tangan, basuh batis, pungas. Itu cara kesehatannya. Dan nah ini khusus cara berobat yang alamiah. Ini ulama madahkan buan jamaah kita juga ya kalau amun kawa dalam seminggu nintu, apalagi pin awak pina panas-panas, nah ambil bawang habang 3 biji, hiris campur kicap, sangakan iwa karing sapat, nasi sepiring makan, tapi jangan tengah harin lah, orang puasaan ya kalau waktu berbuka kah, waktu bersahur kah. Nah, salah satu antibodi yang murah aja kita, murah meriah. Ada perlu kita minum obat segala macam lo pina merusak ginjal ya lah. Nah yang alami aja. Imbah itu bila pina awak pina rasa kada nyaman. Nah ambil banyu hangat-hangat, jangan banyu panas, hangat-hangat. Para hili mau nipis atau teh hangat-hangat kah? Para hili mau nipis 3 biji kah? Mau nipisnya. Karena banyu sisa kulitnya tuh dihiut di hidung. Parahan banyunya itu dicampur dengan banyu hangat-hangat. Bila ada madu, alhamdulillah. Biar madu tiji ke madu rasa yang murah-murah aja. Buat sisa sindok-sindok, aduk,
diminum. Banyu putih ada di Quran, obat. Madu ada di Quran, obat. Limun nipis rahasia Allah di situ banyak luar biasa. Bawang habang rahasia Allah di situ banyak luar biasa. Nah, maka kita secara bersyariat kayak itu caranya menjaga kesehatan kita tuh. Nah, cuma yang jelas tadi bersangka baiklah kita lawan seluruh makhluk Allah Ta'ala, karena kita kada tahu ujung akhir kita, final kita tuh kada tahu. Kita ini finalnya la ilaha illallah kah finalnya? Kada tahu. Orang itu pulang la ilaha illallah kah finalnya kada tahu juga. Jangan-jangan inya yang la ilaha illallah seorang kada tahu kita. Nah, karena kada tahu saling mendoakannya. Jadi kembali kepada tadi, bila melihat orang pindah kada bagus, termasuk pemerintah, kita anggap pada bagus, nah kita doakan, jangan terlalu dikritik di demo-demo yang tuh dosa, kita doakan aja. Nah, itulah cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas saya lah. Nah, wallahu a'lam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasid واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.